Bukan produknya yang jelek, cara closingnya yang fatal. Ini 7 kesalahannya, jangan skip. Simak video ini. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget? Udah seneng ada calon pembeli yang kelihatannya serius banget, di menit-menit terakhir hilang gitu aja tanpa kabar. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas solusinya. Oke, yuk kita selami bareng-bareng. Fenomena yang sering kita sebut gagal closing ini tuh salah satu masalah paling umum buat para penjual online. Kenapa sih ini bisa terjadi? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara ngatasinnya? Seringnya, pelanggan yang tiba-tiba ngilang itu bukan karena kita lagi nggak hoki, tapi karena ada beberapa kesalahan umum yang sebenarnya bisa banget kita hindari. Kita akan ungkap satu persatu 7 kesalahan fatal ini. Ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bangun fondasi yang kokoh. Kedua, kita bahas cara narik pelanggan dan bikin mereka beli. Ketiga, kita kuasai cara bertumbuh. Dan terakhir, kita bongkar rahasia sukses yang sesungguhnya. Yuk, kita mulai. Oke, yang pertama dan yang paling utama, fondasi. Sebelum kamu mikirin soal iklan, traffic, atau teknik-teknik canggih lainnya, pastiin dulu rumah bisnis kamu itu dibangun di atas dasar yang kuat. Kesalahan fatal pertama adalah nggak bener-bener nguasain produk sendiri. Gimana mau ngejual sesuatu kalau kita sendiri nggak paham luar dalam? Kamu harus tahu segalanya, mulai dari spesifikasi, keunggulannya apa, sampai yang paling penting, fokus ke manfaatnya buat pelanggan. Nah, ini dia perbedaannya. Dan ini penting banget. Jangan cuma bilang ke pelanggan apa produk kamu, tapi jelasin apa yang produk itu bisa lakuin buat mereka. 4G itu fitur, streaming tanpa buffer, nah itu manfaat yang mereka beli. Beda banget kan rasanya? Setelah produknya mantap, fondasi kedua adalah merek. Ini kesalahan fatal nomor 2, nggak ngebangun merek yang kuat dan bisa dipercaya. Tanpa ini, semua usaha promosimu bisa jadi sia-sia. Karena orang cuma mau beli dari toko yang mereka kenal dan percaya. Coba deh kita renungin sejenak. Kalau orang dengar nama kamu atau nama toko onlinemu, kata apa yang muncul di kepala mereka? Apakah terpercaya, profesional, atau malah nggak jelas? Nah, itulah inti dari branding. Oke, fondasi udah kokoh. Sekarang kita pindah ke pilar berikutnya. Saatnya kita datengin orang ke toko online kita dan ngebimbing mereka sampai akhirnya beli. Ini semua soal 3 hal, traffic, temperatur, dan teknik. Lanjut ke kesalahan ketiga, nggak nguasain sumber traffic. Coba bayangin, kamu punya toko fisik yang keren banget, tapi lokasinya di gang buntu. Nggak akan ada yang datang kan? Sama persis kayak toko online. Kamu harus tahu cara datengin pengunjung, entah itu lewat cara gratisan atau yang berbayar. Berikutnya kesalahan keempat, dan ini konsep yang super krusial. Nggak paham temperatur pasar. Gini deh, cara ngomong ke orang yang baru pertama kali dengar tentang produkmu, pasti beda kan sama cara ngomong ke pelanggan setia. Inilah yang disebut temperatur pasar. Ada yang dingin, hangat, dan panas. Dan slide ini nunjukin perjalanannya dengan sangat jelas. Tugas kita tuh mengubah orang asing atau cold market jadi pengikut yang mulai tertarik, alias warm market. Dan puncaknya jadi pembeli setia atau hot market. Setiap tahap ini butuh pendekatan yang beda-beda loh. Nah, ini dia nih kesalahan kelima yang jadi sumber frustrasi banyak orang. Yang ngecat banyak, tapi kok nggak ada yang beli? Sering banget, masalahnya itu bukan di produk atau harga, tapi di cara kita berkomunikasi pas lagi chatting. Jadi, kuncinya di sini adalah jadilah proaktif. Jangan cuma jadi mesin penjawab pertanyaan. Setelah kamu jawab, langsung kasih arahan. Ajuin pertanyaan balik yang bikin pelanggan mikir, oh, aku mau pilih yang mana ya? Bukan malah, jadi beli nggak ya? Yuk kita lanjut ke pilar terakhir. Bagian ini adalah tentang gimana cara ngubah usaha harian kita jadi kesuksesan jangka panjang yang bisa diukur. Ini semua tentang punya target dan pola pikir yang benar. Kesalahan keenam adalah jualan cuma pas lagi mood atau lagi butuh duit aja. Wah, ini salah besar. Sebagai pengusaha, target omset itu bos kita. Target inilah yang bakal maksa kita buat bikin rencana dan take action setiap hari. Jangan pusing dulu lihat rumus. Ini sebenarnya simple banget. Total omset itu ya hasil dari berapa banyak prospek dikali persenan closingmu, terus dikali rata-rata penjualan dan pesanan berulang. Dengan rumus ini, target yang kelihatannya gede bisa kita pecah jadi tugas harian yang kecil.
Biar kebayang ya, misalnya target omset kamu 49,8 juta rupiah. Dengan beberapa asumsi, setelah dihitung pakai rumus tadi, ternyata tugas harianmu cuma satu, cari 67 prospek atau orang baru setiap hari. Tiba-tiba, target gede itu jadi kerasa lebih enteng kan? Dan ini dia kesalahan fatal ketujuh dan mungkin yang paling sering terjadi. Pengen sukses dalam semalam. Nggak ada yang instan guys. Mie instan aja perlu dimasak kan? Jadi nikmatin prosesnya karena proses itulah kuncinya. Oke, kita udah bahas cara bangun fondasi, narik pelanggan, dan nguasain pertumbuhan dengan menghindari 7 kesalahan tadi. Tapi sebenarnya apa sih satu hal yang menyatukan itu semua? Apa rahasia sebenarnya biar semua ilmu ini jadi hasil yang nyata? Ilustrasi ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Orang lain mungkin cuma ngelihat kesuksesan kita. Omsetnya gede, pelanggannya banyak, tapi mereka nggak lihat apa yang ada di bawah permukaan air. Nah, di bawah permukaan itulah letaknya kerja keras, disiplin, pengorbanan, bahkan kegagalan dan kegigilan yang nggak kelihatan. Inilah fondasi yang sesungguhnya dari setiap kesuksesan yang bertahan lama. Dan inilah inti dari semua obrolan kita. Kamu boleh aja belajar semua teknik di dunia, tapi itu semua nggak akan ada artinya tanpa satu hal, konsistensi. Kemampuan untuk terus ngelakuinnya setiap hari, bahkan di saat lagi nggak mood sekalipun. Jadi, aku tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Pertanyaannya bukan tentang melakukan 100 hal sesekali, tapi tentang menemukan 1 atau 2 hal penting yang bisa kamu lakukan secara konsisten setiap hari mulai dari sekarang. Apa hal itu buat kamu? Gimana penjelasannya? Jangan lupa like, share, dan follow channel ini ya.